Tengah malam di Tel Aviv, langit gelap, kota terlihat tenang, tapi di bawah tanah, tepat 100 meter di bawah permukaan tanah, sebuah rapat darurat sedang berlangsung di ruang rahasia yang hanya diketahui oleh 12 orang teratas di pemerintahan Israel. Tempat ini disebut Ruang Sabda Besi, bunker anti rudal termutakhir milik Zionis, tersembunyi di bawah kantor pertahanan utama. Di dalam ruangan berdinding baja dan beton, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, duduk di ujung meja oval panjang, mengenakan jas gelap dan wajah tegang. Para petinggi Mossad, Shin Bet, dan IDF, tentara Israel, mulai memaparkan laporan intelijen terbaru. Jenderal Shalev, Kepala Angkatan Udara, kami mendapatkan sinyal peluncuran dari salah satu fasilitas bawah tanah Iran di wilayah Kerman. Tapi ini bukan peluncuran biasa. Ini rudal berpemandu presisi, seri terbaru, Shabab 6. Kepala Mossad, dan kami yakini target utamanya bukan situs militer, Tuan Netanyahu. Tapi Anda, semua terdiam. Netanyahu menghela napas panjang, lalu berkata dingin, "Sudah berapa kali mereka mengincar saya? Mereka tak akan pernah berhasil." Peta digital di layar besar memperlihatkan jalur rudal, tidak menuju pangkalan militer, tapi melengkung menuju sebuah titik merah kecil di wilayah utara Yerusalem, kediaman rahasia Netanyahu. Kepala Shin Bet, yang membuat ini mengerikan, rudal ini punya eye navigasi. Tidak bisa dijamming, tidak bisa dicegat, bahkan Iron Dome kita belum pernah diuji terhadap rudal secerdas ini. Saat alarm level 7 dibunyikan di markas pertahanan, seseorang di ruangan itu menerima pesan diam-diam lewat jam tangan digitalnya. Ia tidak bicara, ia tidak bereaksi, tapi dari sinyal itu, lokasi keberadaan Netanyahu telah dikirim keluar Israel. Siapa dia? Tak ada yang tahu. Belum. Netanyahu akhirnya berdiri dan memberi perintah. Evakuasi saya sekarang. Gunakan jalur hitam. Hanya 3 kendaraan. Tanpa lampu. Tanpa sinyal. Dan pastikan semua tahu saya tetap di sini. 3 kendaraan lapis baja bergerak pelan di lorong bawah tanah menuju bunker bergerak. Sebuah kereta bawah tanah ultra rahasia yang hanya digunakan 2 kali sebelumnya, saat ancaman nuklir Korea Utara dan saat kerusuhan internal. Sementara itu di pangkalan rahasia Iran, layar radar menampilkan kata, "Lo akuiret, target loket, Netanyahu." Rudal mulai meluncur, menembus atmosfer dengan kecepatan supersonik. Netanyahu mungkin terlindungi oleh baja, teknologi, dan pengawalan elit. Tapi malam itu, ia lupa bahwa rasa takut tidak bisa dibentengi. Dan dari langit, datang sesuatu yang tidak bisa dia perintah. Sebuah rudal yang membawa pesan, kau tidak bisa lari selamanya. Rudal Shabab 6 kini terbang melintasi atmosfer dengan kecepatan hipersonik. Jarak Iran ke Israel hanya tinggal beberapa menit penerbangan. Namun rudal itu tidak diarahkan ke markas militer, tapi ke satu koordinat yang sangat sensitif, lokasi persembunyian Netanyahu. 1 jam sebelum rudal diluncurkan, Netanyahu telah meninggalkan lokasi itu diam-diam. Tapi sesuatu terasa janggal. Satelit militer Israel mendeteksi bahwa koordinat lokasi itu kini diketahui pihak luar. Lebih tepatnya, rudal Iran mengunci rumah Netanyahu yang secara logika mustahil diketahui. Mossad dan Shin Bet segera meluncurkan penyelidikan kilat. Semua perangkat komunikasi diamankan. Ditemukan sinyal mikrotransmisi dari jam tangan pintar salah satu staf keamanan yang hadir di rapat sebelumnya. Petugas forensik digital. Ini bukan sinyal biasa. Ini sinyal biner terenkripsi milik jaringan Darusat, jaringan mata-mata asing. Pengirimnya, salah satu orang Anda, Tuan Netanyahu. Wajah Netanyahu memucat. Siapa? Kami belum tahu, tapi ia sudah mengirim lokasi Anda. Rudal itu tahu kemana harus pergi karena dia. Netanyahu yang saat ini tengah dalam perjalanan dengan kereta bawah tanah lapis baja, disebut unit bayangan, langsung dialihkan ke bunker darurat nomor 3 di selatan Negev. Tapi Israel dalam keadaan panik. Iron Dome tidak bisa melacak rudal itu dengan presisi karena ia berubah lintasan secara real-time. Bahkan sistem pertahanan Davidus Sling tak mampu menembus jamming elektronik rudal buatan Iran itu. Dunia berpikir Netanyahu adalah orang paling dilindungi di Timur Tengah. Tapi hari itu, bahkan baja pun tak cukup. Mossad menemukan bahwa informasi Netanyahu sudah dibocorkan sejak 3 minggu lalu. Iran hanya menunggu waktu yang tepat. Dan saat Netanyahu sedang menggelar rapat bawah tanah itu, posisi dan jadwalnya diunggah ke server tersembunyi di Istanbul. Dialog tegang. Kepala keamanan, kita tidak punya waktu. Jika ini bocor, dunia akan tahu kita gagal melindungi kepala negara kita. Netanyahu, tutup semua akses udara.
Matikan semua komunikasi publik, dan jangan beritahu siapapun saya masih hidup. Sementara itu, di sebuah pangkalan bawah tanah di Iran, seorang jenderal Iran menatap monitor radar. Rudal pertama bukan untuk membunuh, itu untuk memperingatkan. Rudal kedua akan memotong garis darah politik Israel. Ketegangan meningkat. Dunia tidak tahu bahwa satu serangan presisi bisa mengubah peta kekuasaan Timur Tengah selamanya. Rudal Shabab 6 kini tinggal sejauh 130 km dari target awal. Tapi targetnya telah berpindah. Dan sistem pelacakan musuh kini mencari sinyal detak jantung, bukan GPS. Mereka hanya ingin satu orang, Benyamin Netanyahu. Rudal hipersonik Shabab 6 kini berada dalam radius 100 km dari daratan Israel. Tapi ini bukan rudal biasa. Ia dilengkapi dengan AI navigasi generatif yang bisa membaca pola pergerakan target berdasarkan pola napas, suhu tubuh, dan perubahan biometrik lain yang bocor melalui jaringan internal musuh. Israel panik. Dunia mulai khawatir. Karena untuk pertama kalinya, rudal buatan Iran tidak diarahkan ke fasilitas nuklir, bukan ke pusat militer, tapi ke satu orang, Benyamin Netanyahu. Dalam bunker kereta bawah tanah di bawah Gurun Negev, Netanyahu mencoba tetap tenang. Tapi alat pelacak suhu menunjukkan perubahan di atmosfer luar. Petugas teknis, suhu naik tajam, tekanan elektromagnetik meningkat. Ini bukan badai. Ini rudal, Pak. Netanyahu berdiri. Apakah kita terlacak lagi? Saya tidak tahu, tapi sepertinya rudal itu tidak menuju Yerusalem lagi. Ia mengarah ke sini. Dari markas udara di Haifa, 3 jet F-35 milik Israel diluncurkan untuk memotong lintasan rudal. Komandan udara, lepaskan rudal pencegat. Target terlalu cepat, log tidak stabil. Shabab 6 tidak menggunakan lintasan balistik tradisional. Ini seperti makhluk hidup. Rudal pencegat ditembakkan, tapi hanya menyentuh ekor rudal Shabab. Ia berputar, lalu mengunci ulang targetnya dengan algoritma baru. Tuan Netanyahu, kita harus pindah, teriak pengawal. Namun baru satu langkah diambil, tiba-tiba, simbol benturan dua ledakan mengguncang daratan Gurun Negev. Rudal menghantam titik yang hanya berjarak 1 km dari bunker. Kekuatan ledakan menimbulkan gempa lokal, menghancurkan terowongan, memutus listrik, dan menghantam sistem komunikasi bawah tanah. Netanyahu terpental. Tubuhnya terbentur dinding bunker. Ia tak bisa mendengar apapun. Semua seperti diam. Ia sadar dia tidak aman lagi, bahkan di tanahnya sendiri. Laporan cepat menyebut 13 staf bawah tanah tewas, 3 bunker hancur, dan 1 bunker utama tempat Netanyahu berada nyaris roboh total. Saat ia bangkit dari puing-puing, tangannya berdarah, wajahnya penuh debu, dan untuk pertama kalinya, mata Netanyahu terlihat takut. Sangat takut. Saya tidak akan keluar. Tidak akan. Mereka menginginkan saya mati, katanya, mengguncang lengan pengawalnya. Di ruang kendali rudal Iran, para teknisi melihat dampak ledakan lewat satelit Rusia. Salah satu dari mereka berkata, dia belum mati. Belum, tapi sekarang kita tahu satu hal. Dia bisa disentuh. Dari langit, rudal bisa dikendalikan. Tapi dari bumi, ketakutan tak bisa dibendung. Netanyahu bukan hanya buronan militer, kini dia buronan dari konsekuensi kebijakan yang ia buat sendiri. Dan malam itu, langit Israel tidak lagi menjadi pelindung, tapi penjara yang tak bisa dijebol. Benyamin Netanyahu kini tidak lagi hanya dikejar rudal, tapi juga dikejar waktu, dikejar rasa bersalah, dan yang paling mengerikan, dikejar oleh bangsanya sendiri. Setelah ledakan besar di Gurun Negev, Netanyahu berhasil selamat bersama 3 pengawalnya. Mereka berpindah ke bunker sekunder yang jauh lebih kecil dan sempit. Namun suplai oksigen terbatas. Komunikasi digital diputus. Dan tak ada jaminan bahwa tempat ini tak diketahui musuh. Dulu ia dikawal oleh ratusan pasukan elit. Kini, hanya 3 orang yang menemaninya. Dan bahkan, 2 dari 3 orang itu mulai meragukannya. Salah satu pengawal Netanyahu, Kapten Yul, mulai mempertanyakan misi ini. Tuan, izinkan saya bicara. Kami mempertaruhkan nyawa demi seseorang yang selama ini sembunyi, sementara rakyat kami dibombardir. Apakah Anda akan tetap bersembunyi saat Tel Aviv sendiri mulai rusuh? Netanyahu diam, lalu menatap tajam. Saya bukan sembarang orang. Jika saya jatuh, negara ini akan ikut jatuh. Atau mungkin negara ini akan bangkit setelah Anda jatuh, bisik pengawal satunya. Dari luar, Netanyahu masih tampak berkuasa, tapi dari dalam, kekuasaannya sudah runtuh. Sementara itu,
Ribuan warga Israel turun ke jalan. Mereka tahu Netanyahu bersembunyi. Mereka tahu rudal itu menargetkan dirinya, bukan mereka. Spanduk bertuliskan, bukan kami targetnya, tapi dia. Kembalikan negara ini pada rakyat. Kantor PM dilempari batu. Televisi internasional mulai memberitakan. Israel mulai retak dari dalam. Di Teheran, Jenderal Reza dari unit strategis berkata tenang. Kita tak perlu buru-buru. Biarkan ia terbakar oleh rakyatnya sendiri. Biarkan ia mati bukan oleh rudal, tapi oleh pengkhianatan dalam senyap. Iran telah menyiapkan rudal kedua dengan teknologi pelacak biometrik berbasis satelit. Kali ini bukan untuk mengancam. Tujuannya jelas, menghabisi. Tapi mereka menunggu Netanyahu membuat kesalahan terakhirnya. Netanyahu bersembunyi di bawah tanah, tapi suara kemarahan rakyatnya bergema hingga ke lorong baja itu. Ia bisa melarikan diri dari rudal, tapi tak bisa melarikan diri dari sejarah. Dan sejarah tidak akan menulisnya sebagai pahlawan, tapi sebagai pemimpin yang terlalu lama menghindar dari kenyataan. Hari keempat Netanyahu dalam persembunyian. Dunia masih mencari jawab. Apakah dia masih hidup? Atau telah menjadi korban dari rudal paling ditakuti di Timur Tengah? Di bunker sempit berpendingin darurat, suplai oksigen menipis, komunikasi terputus, dan tekanan psikologi semakin tinggi. Kapten Yul, pengawal Netanyahu, kita tidak bisa tinggal di sini. Oksigen tinggal 4 jam, dan rudal berikutnya bisa saja sudah dikunci ke tempat ini. Netanyahu terdiam, matanya menatap kosong ke langit-langit logam. Ia terlihat lebih seperti tahanan daripada pemimpin. Dalam hening itu, Netanyahu mengingat satu kalimat dari masa lalunya, yang dulu ia katakan saat jadi Menteri Pertahanan. Jika aku pernah lari dari medan perang, semoga aku dikutuk oleh rakyatku sendiri. Tapi malam ini, ia tidak hanya lari, ia sedang bersembunyi dari kebenaran. Dari pangkalan bawah tanah di Iran, rudal Shabab 6 resmi diluncurkan. Namun ini bukan rudal biasa. Ini adalah rudal Biotrak I, yang tak lagi mencari lokasi, tapi detak jantung, pola suhu tubuh, dan getaran suara tertentu. Dan algoritma itu hanya menyimpan satu profil. Benyamin Netanyahu. Satelit Israel mendeteksi lonjakan suhu di atas Negev. Rudal kedua melesat dari langit. Di dalam bunker, sirene internal menyala. Lampu darurat berkedip merah. Semua sistem menyampaikan pesan. Serangan tak terelakkan. Tidak ada jalur evakuasi. Dialog akhir. Kapten Yul, kita harus keluar. Ini satu-satunya kesempatan. Netanyahu, kalau aku mati, dunia akan tahu siapa aku. Kapten, kalau kau mati, mungkin dunia akhirnya bisa bernapas. Tiba-tiba, brum, langit gurun pecah. Sebuah ledakan menenggelamkan 2 hektar wilayah bawah tanah. Media internasional melaporkan suara ledakan besar terdengar di Negev. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Apakah Netanyahu ada di dalamnya? Beberapa jam kemudian, muncul video misterius berdurasi 14 detik. Menampilkan siluet pria tua berdiri di tepi gurun, dikelilingi angin dan debu. Suaranya lirih. Aku tidak bisa lari selamanya. Tapi aku juga tak akan mati seperti pengecut. Video langsung menghilang. Rudal bisa mengejar tubuh, tapi tidak bisa membungkam sejarah. Apakah Netanyahu telah gugur sebagai pemimpin? Atau ia sedang menyusun langkah berikutnya dalam senyap? Satu hal yang pasti, bahkan para pemimpin besar pun akan diburu oleh keputusan-keputusan mereka sendiri.